Welcome back. Halo Sobat Kotak Masalah, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan menyajikan atau saya akan membahas jebakan Tennyson atau Sukertot Gambit. Dan saya ingatkan kepada teman-teman semua sebelum memainkan jebakan ini, sekiranya teman-teman bisa pilih-pilih lawan. Kalau untuk melawan pemain pro, ya saya tidak janji ya jebakan ini akan berhasil. Oke teman-teman, kita langsung saja ke TKP. Langsung saja dimulai permainan dengan pion naik ke E4, dibalas dengan pion naik C6, pertahanan karokan. Kuda naik ke F3, balas dengan pion naik D5, Tennyson Sukertot Gambit. Pada posisi ini ada dua jawaban yang akan kita lakukan atau yang akan kita bahas. Pertama di sini pion naik ke D3 dan yang kedua kuda naik ke C3. Kita ke gerakan pertama, pion naik ke D3. Di sini setelah hitam pukul pion, silahkan naikkan kuda ke G5. Dan di sini bila pion lanjut pukul pion, maka silahkan kembali makan pion dengan gajah ke D3. Setelah langkah normal dari hitam, kuda naik ke F6. Silahkan teman-teman di sini pukul pion dengan kuda. Tentu di sini menyerang menteri dan benteng. Bila raja di sini tidak mau kehilangan benteng, maka jelas raja akan pukul kuda. Maka selamat di sini menteri hitam akan hilang dengan gajah naik ke G6 sekap. Tentu raja tidak bisa kembali ke E8 dan mau tidak mau raja harus pukul gajah dan menteri pukul menteri. Oke, kita kembali di posisi ini. Kegerakan kedua di sini kuda naik ke C3. Variasi dua kuda. Formasi yang sering dimainkan oleh Magnus Carlsen. Setelah di sini pion pukul pion, naikkan kuda ke G5. Jelas di sini menyerang pion hitam. Dan hitam di sini pion melindungi pion. Maka silakan tawarkan pion ke D3. Bila di sini pion pukul pion, silakan gajah pukul pion kembali. Bila pada posisi ini hitam merasa risih dengan keberadaan kuda dan kuda diusir dengan pion, maka silakan sekap menteri ke H5. Tentu di sini raja harus bergeser ke D7 karena percuma saja bila pion menutup sekak ke G6. Setelah di sini raja bergerak ke D7, maka silakan sekak kembali dengan gajah pukul pion. Bila di sini raja ditutup oleh pion ke E6, maka akan sama saja gajah pukul pion dan sekak. Jadi tentu di sini ada dua pilihan langkah dari raja, yaitu ke petak gelap D7 dan D6. Bila di sini raja bergerak ke D6, tentu silahkan sekak menteri mundur kembali ke D1. Di sini tentu menteri akan hilang. Kalau raja bergeser ke C5 atau ke E5, maka jelas raja di sini akan mundur ke C7. Dan tentu di sini menteri akan hilang setelah gajah sekak ke F4. Di sini jelas raja tidak bisa ditutup kecuali menteri menutup sekak dan gajah pukul menteri, pion pukul gajah. Pada posisi ini tentu hitam akan sangat keteteran. Jadi itulah teman-teman sedikit hiburan untuk melepas penat dan lelah. Ya, jebakan yang sangat-sangat mudah. Sekali lagi teman-teman, tolong jangan dipraktekkan kepada pecatur yang sudah pro. Ya, salah-salah nanti malu sendiri. Oke teman-teman, terus dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, di komen, dibagikan, dan tentunya nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kotak Masalah. Dan sekian dulu, terima kasih telah menonton. Salam untuk kalian semua para pencinta catur. Thank you so much.